Baiklah anak didik kami, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita yaitu bab 2 tentang perubahan sosial budaya. Ya, perubahan sosial budaya. Baik anak didik kami, ini cukup menarik ya karena ini menyangkut tentang kita. Karena kita adalah makhluk sosial dan makhluk yang berbudaya. Maka pada pertemuan kita ini ya Bapak mengharapkan ya anak didik kami boleh melihat fenomena ataupun kejadian yang terjadi di masyarakat sekitar. Apa-apa saja yang mengalami perubahan, ya. Apakah itu bentuk rumah, apakah itu cara berpakaian, cara berbicara, apakah itu menyangkut keyakinan, ya. Itu ya boleh dilihat oleh anak didik kami. Baik, di sini sengaja Bapak buat gambar yaitu tentang perubahan tentang manusia ya, mulai zaman barangkali dan kami pasti tahu inilah masa prasejarah ya. Kita lihat ya sangat ya tradisional ya, belum mengenal pakaian, peralatannya masih sangat sederhana ya. Ini juga adalah perubahan manusia dalam hal berpakaian ya, berbusana ya. Ini prasejarah yang di kiri, yang di tengah inilah potret ya natural wajah Indonesia suku Dayak ya. Kemudian ini yang ketiga adalah yang sudah modern. Kemudian ini juga adalah tentang perubahan tempat tinggal, rumah yang tradisional ya, rumah tradisional dengan rumah modern ya anak didik kami. Itu yang mau kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Baik, anak didik kami, perubahan sosial budaya ya, ini dalam arti yang sangat luas ya. Itu tadi contoh-contoh ya perubahan daripada sosial budaya. Budaya itu sangat luas ya Bapak katakan, bukan hanya ulos, bukan hanya tortor misalnya, tapi budaya itu luas dan itulah yang mengalami perubahan ya. Nilai-nilai sosial juga berubah ya, struktur sosial di masyarakat juga berubah. Nanti anak didik kami akan bisa membedakan perubahan budaya dengan perubahan sosial. Mana yang lebih luas, apakah perubahan budaya ataupun perubahan sosial? Baik, di sini ada pendapat William ya Okbun dan dalam Eli M. Setiabudi tahun 2011. Beliau ya membuat batasan ruang lingkup perubahan sosial budaya mencakup perubahan pada unsur-unsur budaya baik yang bersifat material benda maupun yang bersifat non material ya ataupun imaterial ya. Jadi ada yang bersifat benda, kebendaan mengalami perubahan seperti pakaian tadi, seperti bentuk rumah tadi. Sedangkan yang imaterial non benda bisa berupa pola pikir, bisa berupa keyakinan. Perubahan itu dapat terjadi dari hal-hal yang bersifat tradisional, primitif, menuju hal-hal yang modern. Tentu ini kan positif. Dari yang tradisional, dari yang irasional, ya, yang tidak dapat diterima dengan akal sehat menjadi diterima dengan akal sehat, ya, lebih rasional. Ya, makanya ada istilah modernisasi, modern, manusia tradisional, ya. Jadi kalau modernisasi itulah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia, sesuai dengan perkembangan dunia. Ya, sedangkan globalisasi ini yang lebih luas. Ya, menurut Selo Somarjan tahun 1962, beliau mengartikan bahwa globalisasi itu adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat, yaitu globalisasi, proses mendunianya ya, organisasi, komunikasi, informasi, apalagi saat ini ya didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, terutama teknologi komunikasi, teknologi transportasi, seolah-olah tidak ada lagi batas-batas negara ya. Begitu cepatnya informasi kita dapatkan melalui internet, melalui televisi ya. Itulah globalisasi itu ya. Kingsley Davis dalam
Sujono Sukanto tahun 2014 mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Jadi sekali lagi, perubahan sosial itu merupakan bagian daripada perubahan kebudayaan. Jadi perubahan kebudayaan itulah perubahan pada unsur-unsur kebudayaan. Ada tujuh unsur budaya yang mengalami perubahan, ya. Yaitu yang pertama, sistem religi atau upacara keagamaan. Ini kan non materi, imaterial. Dari animisme misalnya, kepercayaan kepada roh-roh, dinamisme, kepercayaan kepada benda-benda. Akhirnya ya agama modern, monoteisme, hanya satu Tuhan, ya, percaya kepada hanya satu Tuhan misalnya. Kita kan Tritunggal. Jadi dari agama tradisional ke agama modern, ya. Sistem organisasi kemasyarakatan dari yang tradisional ke modern. Kemudian juga sistem pengetahuan, ya, dari pengetahuan yang tertinggal ke pengetahuan modern saat ini di era globalisasi ini, ya. Kemudian bahasa, dari bahkan kita belum mengenal tulisan, akhirnya mengenal tulisan, ya. Ya, dari bahasa ibu ke bahasa Indonesia berkembang, bahkan sampai ke bahasa internasional, ya, mengalami perkembangan. Sistem seni juga, sistem seni, ya, budaya kita akhirnya dikreasi dengan unsur-unsur seni budaya lain, ya, ya, mengalami perkembangan, ya. Sistem mata pencaharian dari yang nomaden mengumpulkan makanan ke sistem mata pencaharian bercocok tanam, alat-alat yang tradisional ke alat-alat yang sangat modern seperti saat ini ada jetor, ada thresher, ya, ada alat menanam, ya, dengan menggunakan teknologi canggih, ya. Sistem teknologi peralatan hidup, ya, teknologi transportasi misalnya, dari menggunakan tenaga hewan, menggunakan tenaga mesin, ya, bahkan menggunakan, ya, pesawat terbang, ya, itu mengalami perkembangan. Jadi 7 unsur-unsur budaya itulah yang mengalami perubahan. Jadi sekali lagi, perubahan kebudayaan itulah perubahan pada unsur-unsur budaya, ya. Kemudian menurut daripada Kingsley Davis bahwa perubahan sosial sebagai perubahan pada sistem sosial, struktur dan fungsi masyarakat. Jadi di perubahan sosial itu perubahan pada sistem sosial, struktur dan fungsi masyarakat, ya. Misalnya masyarakat desa yang kehidupan sosialnya, kekeluarganya sangat tinggi, ya, akan mengarah kepada keindividualis, ya, keindividualis. Ya, dari sistem misalnya masyarakat yang suka kumpul-kumpul menjadi super sibuk, menjadi wanita karir misalnya. Dari yang sebelumnya perempuan itu hanya dianggap sebagai ibu rumah tangga, kalau besar berkeluarga sebagai ibu rumah tangga, bergeser dia. Ada yang menjadi polisi, ya, ada yang menjadi, bahkan menjadi presiden, pimpinan tertinggi. Barangkali kita kenal semua ibu ini, ya, Megawati. Jadi itu mengalami perubahan, ya. Norma-norma itu juga, perilaku itu juga mengalami perubahan, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Jadi itu, ya, tentang perubahan sosial dan budaya. Sekali lagi, perubahan budaya adalah perubahan pada unsur-unsur budaya. Unsur budaya itu ada 7. Sedangkan perubahan sosial ada perubahan pada nilai-nilai sosial. Ada pergeseran nilai sosial, ya, ada pergeseran dari sistem gotong royong misalnya menjadi sistem upah, dari sistem kelompok misalnya menjadi sistem individualis. Jadi dari sistem berkumpul misalnya kumpul-kumpul menjadi, ya, super sibuk, ya, mengejar karir, ya. Dari ada anggapan bahwa perempuan itu tidak perlu membutuhkan sekolah yang tinggi karena nanti dia hanya buku rumah tangga, justru mengalami perkembangan menjadi berbagai profesi, ada namanya gender, ya, persamaan hak dan kewajiban, bahkan pernah menjadi presiden. Ya, barangkali itu yang menjadi penjelasan Bapak tentang perubahan sosial budaya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak didik kami. Terima kasih.